Salam Ananda sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan materi di hari kedua kegiatan kerohanian Kristen dalam rangka Pesantren Kilat tahun 2020 dengan tema menjaga kebersihan hati, pikiran, dan tubuh kita di masa pandemi COVID-19. Sampai dengan saat ini kita masih harus berada di rumah, atau yang saat ini kita kenal dengan stay home, karena anjuran pemerintah yang menganjurkan kepada kita untuk pemutusan mata rantai penularan virus corona. Salah satunya adalah dengan tidak berkumpul dalam konsentrasi massa yang sangat banyak, dan kita harus tinggal di rumah, tidak boleh berkumpul, berbaur, apalagi sampai nantinya bisa menyebabkan terjadinya penularan. Dan sudah 1 bulan lebih kita berada di rumah, tidak beraktivitas. Kita harus belajar dari rumah dengan sistem online atau daring. Dan saat ini juga dalam kegiatan kerohanian ini kita juga melaksanakan dalam sistem daring. Menjaga kebersihan hati. Berbicara tentang menjaga, diperlukan sikap yang tunduk dan taat akan aturan tersebut, akan hal yang ditetapkan atau ditentukan. Menjaga apa? Menjaga uang ini, menjaga barang ini, maka kita harus taat dengan menjaganya. Nah, kalau dikatakan menjaga kebersihan hati, saya ambil dari Nats Amsal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati adalah pusat kehidupan manusia, ya. Kita bisa berbicara pertama dari hati. Apa yang hati mau katakan, dia sambungkan ke pikiran kita, pikiran menyambungkan ke mulut kita untuk berkata. Maka hati adalah pusatnya. Kalau Martin Luther, dia katakan hati adalah kandang iman orang percaya. Maka kita perlu menjaga hati ini. Menjaga hati kita agar tetap bersih. Kalau hati kita tetap bersih, maka kita akan jauh dari kata sungut-sungut. Maka hati kita akan sangat dekat dengan kata-kata bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, kata Rasul Paulus. Maka hidup kita akan sangat menyenangkan karena kita sudah bisa menjaga hati kita. Kita tidak akan mudah diprovokasi orang lain, kita tidak akan mudah diintervensi oleh orang lain, dan kita bisa tetap menjaga hati kita tetap bersih. Menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, karena dari sinilah terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang menyenangkan. Menyenangkan hati sesama, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, agar kita bisa menjaga juga pikiran kita, maka di Filipi 2 ayat 2 dikatakan demikian, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Ya, sehati sepikir. Ya. Kalau orang yang sudah sehati sepikir, satu tujuan, maka jalannya akan lancar, akan cepat sampai. Ya. Sekarang masalahnya banyak orang tidak bisa sehati sepikir. Yang kembar saja pikirannya pasti beda. Suami istri kadang-kadang juga pikirannya berbeda. Orang tua terhadap anak juga pikirannya berbeda. Maka kita mencoba untuk sehati sepikir dalam hal apa? Kalau di sini tadi dikatakan kita menjaga hati kita tetap bersih, lalu kita
sehati sepikir mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, putuskan mata rantai penularan virus corona. Maka kita harus sehati sepikir, sepakat kita sama-sama setuju, oke, kita ikuti anjuran pemerintah. Lalu satu jiwa, satu tujuan. Tujuan pemerintah adalah memutus mata rantai penularan ini. Yang sudah terlanjur terpapar disembuhkan. Jumlah korban jiwa yang meninggal dunia juga semakin berkurang. Ya. Itu yang kita harapkan. Dalam satu hati, satu pikiran, kita sepakat bersama pemerintah untuk menjaga diri kita tetap bersih, menjaga hati kita tetap bersih. Kita putuskan mata rantai penularan virus corona. Yang kedua, dalam Roma 12 ayat 16, sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ya, sehati sepikir dalam hidup bersama. Tadi saya sudah katakan kita harus sepakat sama-sama menyetujui anjuran pemerintah, mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain stay at home, lalu jaga hidup bersih dengan cuci tangan, makan makanan bergizi yang sehat, ya, jangan lupa menggunakan masker, ya, karena salah satu penularan selain dengan berjabat tangan, tapi ketika ada yang batuk atau bersin, maka bisa menularkan kepada orang lain yang menghirup, ya. Jadi kita juga harus hati sepikir hidup bersama, jangan mikir terlalu tinggi, ya, jangan mikir terlalu jauh. Sekarang banyak orang terlalu mikir seperti ini, jadi bingung, ya. Di-share beritanya entah benar entah enggak, ya, terlalu jauh pikirannya. Sebagai siswa juga kadang-kadang ada beberapa siswa yang pikirnya terlalu jauh, nanti begini, nanti begitu. Dijalani saja dulu. Ketika sudah dijalani, maka bisa mengarahkan dirinya untuk hal-hal yang sederhana, yang patut dan wajar untuk dipikirkan. Ya, kalau memikirkan bagaimana caranya kita bisa jadi juara kelas, maka pikirlah untuk belajar dengan keras. Bagaimana saya bisa membanggakan orang tua saya, maka belajarlah untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam segala aktivitas dan kegiatan kita. Maka itu akan tercapai, maka itu akan terrealisasi. Ya. Untuk hal-hal yang wajar dan sepatutnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, supaya kita bisa menjaga kebersihan hati, pikiran, dan tubuh kita di masa pandemi COVID-19 ini, maka 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, tubuh kita ini dikatakan tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam di dalamnya. Maka kita harus menjaga tubuh kita ini. Kita harus menjaga tubuh kita ini agar tetap bersih. Jangan dibilang, mana si corona itu, biar ku telan dia. Wah, ini kata-kata yang menantang, ya kan? Enggak seperti itu juga, ya. Tuhan memberkati kita, maka kita harus pergi ke gereja. Padahal sudah dilarang, nggak boleh. Gereja tutup, masjid tutup, tempat-tempat ibadah tutup. Bahkan sekolah pun belajar dari rumah. Tapi ada sebagian orang yang menolak untuk mengikuti anjuran tersebut. Yang merasa dirinya Tuhan akan melindungi. Ya, beriman itu benar. Ya, tapi beriman tunduk dan taat kepada perintah Tuhan dan juga pemerintah. Paulus katakan kepada orang-orang yang ada di Roma untuk juga taat kepada pemerintah. Ya. Jaga tubuh kita ini. Kita jaga tubuh kita. Dan yang terakhir dikatakan di ayat 20 dalam 1 Korintus 6 itu, bahwa muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Maka kita boleh muliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari selama masa pandemi ini. Jadilah berkat. Ya, dengan cara apa? Pertama, jaga dirimu tetap bersih, hatimu tetap bersih, pikiranmu tetap bersih, tetap
positive thinking, dan jaga tubuhmu agar tetap sehat, ya, maka kita akan terhindar dari pandemi virus corona. Ya, kita akan tetap sehat. Dan saya yakin anak-anak sekalian, mari kita mulai jaga kebersihan hati, pikiran, dan tubuh kita agar kita bebas dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.